Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 100 ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan saya beri judul bersemangat dan bersukacita. Ayat yang tadi kita baca ini adalah sebuah mazmur yang ditulis kepada orang-orang Israel, dan zaman sekarang mungkin ditujukan kepada kita adalah anak-anak Tuhan untuk kita melakukan dua bagian penting, yaitu bersemangat dan bersukacita. Di ayat 2 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan joyful, dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ini bicara mengenai sebuah spirit semangat. Saudara-saudara sekalian, memasuki tahun 2025, mungkin kita bertanya-tanya, akankah hidup kita jauh lebih baik atau lebih buruk? Tapi sadarkah saudara, kita sudah sebentar lagi akan menyelesaikan tahun 2025. Saya percaya tahun 2025 yang sudah kita lewati hampir 10 bulan akan ada berkat yang besar, dan itu kita rasakan. Dan mungkin tanpa kita sadari, 10 bulan yang sudah kita lewatinya dengan bersemangat dan bersukacita. Katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan inginkan agar kita senantiasa memiliki sukacita dan semangat. Kenapa? Karena sukacita dan semangat adalah kekuatan kita untuk menghadapi tantangan serta merebut kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita. Katakan amin. Dari bulan Januari 2025 sampai Oktober, saya tidak mengerti apakah saudara sudah meraih kemenangan yang Tuhan janjikan, apakah saudara sudah menikmati kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita. Saya mau katakan saudara, tetap bersemangat dan bersukacita. Percayalah, Tuhan pasti nyatakan mujizatnya bagi kita orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasal 100, ini adalah sebuah daya penggerak untuk kita meyakini di dalam semangat kita, di dalam sukacita di dalam Tuhan, maka disitulah Tuhan akan nyatakan perkara-perkara yang ajaib. Bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, bukan ngedumel, bukan banyak menuntut kepada Allah. Tetapi setiap hari yang kita jalani mungkin harus tertatih-tatih, mungkin kita harus mengeluarkan keringat yang cukup banyak. Saya mau katakan, tetap bersemangat dan bersukacita, karena disitulah letaknya Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Bapak Ibu, pertanyaannya pagi hari ini adalah, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bersemangat dan bersukacita dalam segala hal? Sekalipun mungkin tantangan ada di hadapan saya, sekalipun mungkin kebutuhan menanti saya, sekalipun ada pergumulan yang harus saya gumuli, bagaimana saya tetap bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan? Saudara, saya memberikan ada 3 perkara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap bersemangat dan bersukacita. Yang pertama adalah kita harus mengerti Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Katakan amin. Mazmur 100 ayat 3, Mazmur 47 ayat 3 dan 4, di sana dinyatakan betapa Allah itu dahsyat, melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu, percayakah engkau Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia mampu melakukan perkara-perkara yang di luar pikiran kita. Dia mampu melakukan sesuatu yang hebat yang tidak bisa kita pikirkan dengan nalar kita. Karena itu saudara, apapun masalahmu tidak akan sebanding dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Katakan amin. Yang pertama, bagaimana kita bersemangat dan bersukacita? Kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Yesus Kristus yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bersemangat dan bersukacita? Yang kedua, kita harus memahami bahwa setiap masalah yang terjadi adalah bagian dari proses
pendewasaan iman. Katakan amin. Jangan berpikir negatif tentang masalahmu. Jangan berpikir negatif tentang pergumulanmu. Jangan berpikir negatif akan tantangan-tantangan yang ada di hadapanmu. Karena saya mau katakan pagi ini, Allah sanggup mengubah masalah, tantangan, pergumulan hidupmu untuk menjadi bagian mendewasakan iman kita. Bukan lagi kita seperti anak-anak, bukan lagi kita seperti anak kecil yang diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi, tapi melalui masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan mendewasakan iman kita. Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa, menjadi suami, istri, anak-anak muda yang dewasa. Dewasa imannya terhadap utama. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana kita tetap bersemangat dan bersuka cita. Yang ketiga adalah kita bisa bersemangat dan bersuka cita kalau kita menyadari bahwa semangat dan sukacita itu adalah keputusan, bukan pilihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini hal yang ketiga cukup penting dalam diri kita. Saudara, semangat dan sukacita itu bukan pilihan, tetapi keputusan kita. Kalau kita mengatakan bahwa saya memutuskan dalam setiap masalah saya tetap bersemangat dan bersukacita, maka engkau akan tetap bersemangat dan bersukacita. Tapi kalau engkau tidak putuskan bahwa semangat sukacita harus dikerjakan, maka engkau akan terus terpuruk dalam keadaan yang bersungut-sungut, dalam keadaan yang mungkin mengeluh. Bapak, Ibu, bagaimana supaya semangat bersukacita? Jadikan semangat dan sukacita adalah keputusan kita untuk menjalani hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Selamat pagi keluargaku, jangan takut akan hari esok. Saya menulis di sini, hendaknya kita tetap bersemangat dan bersukacita, karena kita telah diangkat sebagai anak-anak raja dan siap menerima kelimpahan kuasanya. Shalom, Tuhan memberkati.